Oke. Sorry, belum ready ternyata. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih teman-teman yang sudah selalu menunggu saya. Orang lipenan pantas pucet. Engkau malah tadi pucet toh. Kok pucet mentoh? Pesta kayak merah-merah ya. Udah ya? Oke, terima kasih. Langsung di komen kok pucet toh Miss. No, aduh. Ya itulah efek dari lightning. Membuatmu jadi penasaran nih seperti apa dan bagaimana. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih buat mbaknya. Uh, yang saya baru didatengin ini sama salah satu mbak. Dia menunggu visa di Hong Kong dan memberikan informasi selalu datang ke tempatnya Mas Aris ABK. Mas Aris ABK. Jadi mbaknya ini selalu datang ke tempatnya Mas Aris ABK dan juga membesuk Murni. Jadi saya secara pribadi ucapkan banyak-banyak sekali terima kasih karena konten saya kemarin yang mengatakan tentang salah satu pekerja migran ada yang sakit, ya ini Mas Aris dan juga siapa? Ikutin aku ya. Aku mau sebentar kok ikutin aku sobat. Oke, jadi intinya adalah teman kita yang merasakan sakit itu sebenarnya banyak sekali loh teman-teman. Ternyata yang sakit itu bukan hanya Mbak Murni sama Mas Ari saja. Jadi bukan hanya Mbak Murni sama Mas Ari saja. Murni, Lampung, Aris, ABK. Sebentar ya. Jadi saya sangat butuh bantuan doa dari kalian semua agar teman-teman kita bisa kembali beraktivitas. Dan saya tadi sempat berbicara dengan mbaknya yang selalu menjenguk, membesuk. Ini sangat beruntung sekali ya Mbak Mbak Murni dan Mas Aris ini selalu dibesuk oleh salah satu orang anaknya Koko Thomas. Jadi dia itu lagi nunggu visa, dia dekat dengan rumah sakit selalu datang ke sana. Itu minta izin bahkan ketemu sama Yikung. Jadi ditemuin oleh 2 Yikung. Jadi mbaknya ini membantu memberikan hand body ke kakinya Mas Aris. Kan kemarin saya bilang tolong dikasih minyak zaitun atau apa ya. Dia ngasih minyak zaitun tapi itunya apa itu kulit keringnya nggak bisa rontok. Ya coba Mbak bawa Vaseline. Jadi sekali lagi dibawain Vaseline. Saya bukan siapa-siapanya. Kebetulan saya bukan siapa-siapanya. Cuman kan kalau ada teman yang sakit di sini sangat menyedihkan sekali. Jadi di sini Miss Yuni cuma pingin bilang bahwa buat teman-teman yang libur, terus rumahnya deket dengan Kung Wayun yang ada di Yomatai, mungkin kalian tidak bisa memberikan makanan atau apapun. Karena mereka posisinya masih itu ya, masih dikasih selang semuanya hidungnya. Jadi Mas Aris dan Murni itu dikasih selang hidungnya. Jadi posisi beliau berdua itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi dia hanya bisa apa itu nangis saja. Jadi Mbak Murni dan Mas Aris Lampung itu cuma bisa nangis saja. Bahkan dia hanya memegang tangan kalian saja dengan erat. Dan ya yang Ikung kan orang Cina sini, otomatis nggak bisa berkomunikasi dengan Mas Aris ya. Karena ini agentnya yang di Taiwan itu bagus sekali. Ini appreciate banget buat agent yang ada di Taiwan. Jadi agent yang di Taiwan itu memberikan mandat pada orang Hong Kong sini untuk membantu membesuk Mas Aris. Jadi Mas Aris ini selalu dibesuk oleh Yikung. Tapi mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Tapi mau gimana Mbak? Mereka kan nggak bisa bahasa dan mungkin Mas Arisnya bahasanya Mandarin, tapi kan nggak bisa berbicara. Mas Arisnya kan tidak bisa berbicara secara langsung. Jadi Mas Arisnya itu ditaleni juga. Karena dia itu artinya nyendali gitu loh Mbak. Nyendali selangi. Jadi posisinya Mas Aris dan Murni itu senengannya nyendal selang. Jadi mereka itu masih bernafas
dan makan minum. Wong susu tok ya. Jadi dimasukkan di sini. Dimasukkan terus murni masih tetap penuh dengan kabel-kabel. Untuk saat ini murni udah apa itu? Masih apa itu? Kabel semua. Murni itu masih kabel semua. Jadi kalau kita besuk murni itu dari luar saja. Kita nggak bisa secara dekat. Pokoknya sama murni itu tidak bisa secara dekat. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang rumahnya dekat dengan Kong Wayiyun yang ada di Yaomate, mungkin sedikit waktu, cuma ngeliat aja kok Mbak. Kalian nggak bisa melakukan apapun. Cuma ngeliat aja. Sementara Mas Aris tuh ABK Mbak. Jadi Mas Aris tuh ABK dari Taiwan. Saya kurang tahu mereka bersandar atau seperti apa, tapi posisinya dia koma, diantarkan ke rumah sakit Hong Kong. Karena itu biaya untuk Mas Aris itu sangat mahal sekali. Jadi perharinya itu kemungkinan besar adalah 10 juta untuk biayanya Mas Aris. Jadi sekali lagi buat keluarganya Mas Aris semoga dikuatkan ya, karena memang keadaannya sangat bisa dibilang sangat kritis sekali. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat mbaknya yang selalu datang ke tempatnya Mas Aris ABK Taiwan dan juga Mbak Murni. Jadi mereka itu kedua-duanya apa ya, sini ya, mungkin otak ya. Ini ya, ini apa ya? Mas Aris sini, Murni juga sini. Yang dioperasi itu sini Mbak, bagian sini, kedua-duanya itu sini. Jadi agensi yang ada di Taiwan sangat bertanggung jawab sekali ya. Jadi kita sebagai orang luar, kita kan tinggal di sini nih. Jadi kalau kalian ada waktu, mungkin bisa dibesuk. Dan Yikong juga membesuk. Jadi Yikong itu apa ya? Kalau Yikong itu apa sih? Aku gak ngerti bahasanya nih. Apa Yikong itu apa, organisasi yang tidak berbayar itu apa atau apa ya? Jadi intinya adalah ada orang yang selalu datang 2 hari sekali dan kebetulan satu lagi orang itu datang dan juga memoto mbaknya untuk dikirim ke agent Taiwan. Jadi semoga disembuhkan aja lah untuk Mas Aris dan juga buat Murni. Itu aja ya mungkin informasinya dan untuk per hari ini sebentar saya belum lihat TNG saya belum lihat yang lainnya berapa uang yang terkumpul. Sebentar ya. Oke. Jadi sampai hari ini uang yang terkumpul buat Murni itu sebesar 30 juta. Jadi uang yang terkumpul buat Murni itu 30 juta. Jadi ini bukan untuk biaya biaya dia rumah sakit ya, karena dia tidak meminta biaya rumah sakit, tapi untuk keluarganya yang ada di Indonesia. Karena kemungkinan besar kalau Murni sudah pulang, dia tidak bisa bekerja lagi. Sebentar ya. Ini ada berapa uangnya? Oke. Oh iya, untuk kemarin dan berapa hari ini karena uangnya kemarin baru dihitung lagi ya. Jadi masih belum ada penambahan yang lebih, jadi masih sekitar 30 juta. Tetap dalam 30 jutaan. Sebentar. Itu ya Mbak ya. Sekali lagi buat teman-teman yang selalu hadir, mendoakan, bahkan memberikan spot khusus pada teman-teman yang sedang sakit. Saya masih belum tahu nih keadaannya Mbak Solikem. Belum tahu Mbak Solikem. Halo? Waalaikumsalam. Apa dok? Ini loh Miss, Se, tadi se, kan aku se, nggak se, tahu. Miss Yuni lagi live nih. Jangan nyebutin nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral minta take down. Kenapa sayang? Oke, inisial aja ya, Teh. Iya, saya rasa inisial. Orang usah nyebutin nama. Kenapa dok? Ini tadi pagi kan aku kerja, terus Terus? kan kata majikan aku ya kerja aku kan kerja kayak biasa kan nih, terus Oh, tiba-tiba itu majikan aku bilang gini, maaf ya, aku bukannya nggak suka sama kamu kerjanya cepet gini, tapi aku mau dijaga sama pacar aku, katanya dia bilangnya sih kayak gitu Mi, terus
barang-barang aku suruh beresin semua, suruh beresin semua, terus kan aku itu apa namanya, diajak ke agent, tapi bukan agent aku, yang pertama aku datang. Lah terus. Nah, ada dulu. Agent aku kan aku juga ke sini kan aku bilang kayak gitu, Nah, terus kata majikan aku, nggak apa-apa, ini sama aja, nanti kita hitung-hitungan di sini saja lah. Terus aku dikasih uang itu, uang interminitan, terus uang gaji, tapi aku nggak dikasih surat interminit atau apa, Cuman aku dikasih itu surat hitung-hitungan gaji aku sama uang interminit, terus dikasih kayak uang makan jalan itu buat pulang ke Indo gitu loh, Terus Tapi tiket aku itu diberikan masih tanggal 15, sampai bisa Mas cari majikan lagi, tanggal 15 ya bisa, no. Kamu di Hongkong berapa lama, Dok? Udah 1,5 tahun kayaknya, Udah mau finish, Pertama kali di Hongkong. Iya, pertama kali ini, Aku finishnya itu Desember, Ya, awal Januari lah. Lah kok wis di gua lebih awal kenapa, Dok? Kamu nggak ada masalah kan, Sayang? Sedangkan ini kan paspor aku kan bulan 9 kan udah habis kan, tapi aku udah booking. Besok itu rencana aku mau perpanjang paspor, tapi kenapa sekarang aku dikeluarin begini loh, Kamu paspormu kapan habisnya, Sayang? Pasporku itu kayaknya bulan 10, Bulan 10. Wah, bulan 10 tapi kamu sudah booking belum, Sayang? Udah booking besok, Belum, nggak apa-apa, Dok. Nggak apa-apa. 3. Oke, nggak apa-apa. Tetap buat aja. Tetap buat aja. Tetap buat. Nggak apa-apa kan pakai datanya yang dulu, Sayang. Iya, tapi nanti tiketnya gimana, kalau buat minggu udah jadi apa belum ya, Cuman 3 hari, Dok. Buat paspor 3 hari, sayang. Oh, 3 hari udah jadi. Aku rencana ya nggak pengen pulang Indo sih, pengennya sih cari majikan, tapi kalau nunggu visa kan harus pulang Indo, ini gimana, masa bisa cari majikan lagi atau gimana ya, Sekarang selesaikan satu persatu dulu. Besok buat paspor dulu. Oke. Setelah buat paspor 3 hari jadi, kamu bawa ke sini, tak bantu ngeliatnya. Paspormu jadi itu seperti apa? Kenapa? Kok paspormu cuman 2 tahun nggak nyampe, Dok? Kan gitu, aku kan pakai paspor lama dulu ke Taiwan, Oh, kamu Taiwan. Pantesan kok paspormu cepet habis. Udah tahun lah, terus aku pulang sebentar, terus aku berangkat ke Hongkong, Oh, oke, siap. Nah, selesaikan satu persatu ya, sayang. Besok kamu ada appointment sama KJRI untuk buat paspor, betul tidak? Iya, aku udah booking dari bulan kemarin, udah booking, dapat tanggal 3 kan besok, Aku tadi tanya sama agent aku, agent aku kan ikutan, aku kan ikutan, Wah, agent aku tuh nggak tahu apa-apa loh, Ya, bukan salah agent, Dok. Karena sekali lagi kan tidak semua majikan akan cerita. Kan kamu tinggal di situ tuh sekarang. Kamu tinggal di mana? Aku tadi dapat kos-kosan di Mongko, sementara aku dapat ngekos 2 hari dulu lah buat itu nanti malam sama besok lah, sampai berangkat aku minta. Oh ya udah, buat paspor aja dulu. Iya, makanya aku tanya tadi kan yang balas kan adminnya Juni, gimana sih Mbak, masih bisa cari majikan atau gimana? Kalau harus pulang Indo dulu ya nggak apa-apa lah, nunggu bisa pulang Indo dulu, tapi aku pengen masih kerja lagi di sini. Wah, aku nggak ada masalah apa-apa kok. Tiba-tiba aku dikeluarin pagi-pagi. Tadi dia juga ngomong pagi-pagi itu nggak ada omongan apa-apa, TikTok atau apa, nggak ada loh, Yoi, ku Hongkong itu keras, Dok. Nggak ada alasan. Tadi kan, aku pas beres-beres itu kamarnya majikan aku, teman aku lihat sampai kelebatan gitu lah, kok data aku dimasukin ke dalam tas semua, ada apa? Aku cuman batin kayak gitulah, Tiba-tiba di interminir. Iya, tapi aku nggak dikasih surat interminitan atau apa, cuma dikasih surat itu hitung-hitungan. Kamu ini uang interminit kamu 1 bulan gaji, terus ini kan kamu gajian masih tanggal 11, nah ini sisa gaji kamu sekian, terus ini 100 buat ongkos kamu makan nanti kalau pulang. Udah tanda tangan itu aja, nggak dikasih surat apa-apa lagi, cuma surat hitung-hitungan uang itu aja, Oke, karena itu surat hitung-hitungannya itu disimpan dulu, Dok.
Besok buat paspor dulu. Buat paspor dulu. Setelah buat paspor, paspormu jadi, nanti saya akan bantu kamu. Oke. Terus gimana besok? Aku kan rencana mau ke kantor Miss Juni, berarti aku perpanjang paspor. Jangan. Paling penting paspormu, sayang. Sekarang bukan masalah agentnya atau majikannya atau apa dulu. Yang paling penting adalah paspormu dulu, sayang. Setelah paspormu selesai, karena kamu buat paspor besok. Besok hari apa tuh besok ini? Hari Rabu, Miss. Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Kemungkinan paspormu jadi hari Jumat nih, kalau enggak hari Senin. Kalau enggak hari Minggu. Jadi itu yang paling penting buat paspor dulu, sayang. Oke. Berarti harus paspor dulu. Betul. Jadi ke kantornya Miss Juni gitu. Siap. Makanya aku bingung ini gimana, di sini nggak punya siapa-siapa, teman-teman ya cuma dibantu. Itu ada kosan, Mbak. Kalau pengen ke situ dulu kan masih tiketnya kan masih tanggal 15, ya ampun, cuma 2 minggu dikasih waktu 2 minggu, apa bisa aku tadi matikan 2 minggu? Pikir-pikirnya kayak gitu, Miss. Ya rezeki-rezekian, Tante. Berpikiran positif. Benar nggak? Iya, tapi takutnya itu loh, Miss. Nanti rekod aku gimana, jelek atau gimana kan nggak tahu, Miss. Sebenarnya dikasih rekod jelek itu nggak ada masalah, sayang. Kan kamu bisa again the words. Dia ngomong, kamu kan boleh ngomong. Jadi nanti dibentuk dalam surat. Oh, iya, tapi kan aku ini nggak dikasih surat intermediate atau apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Sih kan bukan agent aku yang pertama aku datang, Miss. Nggak masalah. Yang penting kamu kertas hitung-hitungan itu dikasih ke. Iya, kertas hitung-hitungan itu dikasih, Miss. Cuman sama data-data aku aja dikasih aku semua, terus udah kamu boleh keluar, katanya. Ya aku keluar, ya aku terus pergi lah, Miss. Pamitan sama dia, ya udah. Terus katanya ini tadi dia telepon, ini apa tiket kamu udah sini, kamu balik lagi ambil. Katanya aku bilang gitu, terus aku ngomong besok aja lah, aku tak kasih itu tak ngambil, aku ini soalnya udah keluar, udah masuk MTR, aku bilang gitu, Miss, sama majikan aku. Oke. Jadi intinya adalah kamu harus ngambil paspor dulu. Setelah itu kamu ambil tiket. Setelah itu kamu baru bisa tenang. Ngerti? Oke. Ada yang lain lagi? Lah kenapa telepon Miss Yuni, Dok? Lah kenapa telepon aku, Dok? Itu atau gimana, katanya nggak tahu, ini aku juga mau ke agent aku, cuman tanya-tanya aja dulu. Soalnya agent nggak tahu, Min. Agent nggak tahu? Iya, agent nggak tahu. Paling aku kan mau tanya-tanya aja dulu, ini gimana kan, tanya aja dulu, nanti kan habis itu kan aku terus pulang lagi ke kos, Miss. Ini kan udah nggak urusan agent atau majikan, misalnya kan udah 1 tahun lebih, kan udah nggak urusan mereka sih, Miss. Betul. Dia bingung mau curhat sama siapa, mau ngomong sama siapa, adanya teman-teman juga sama. Paling ngomongnya sabar gitu kan, Miss. Nggak tahu. Siap. Diselesain mana dulu, yang mana dulu kan nggak tahu, Miss. Sekarang sudah paham ya apa yang perlu diselesaikan dulu? Iya, Miss. Oke, terima kasih. Yo. Bye-bye. Oke, teman-teman. Ya. Miss Yuni punya agent nggak? Nggak. Anak saya punya agent. Terus apa bedanya? Penggiat kok punya agent. Sebentar, Hong Kong beda. Kalau kamu tidak tahu peraturan, dari sampai detailnya, bagaimana bisa menolong orang lain? Bagaimana tahu peraturan-peraturan itu kalau masih katanya? Karena itu kita bisa eksekusi dan prakteknya langsung. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya bukan agensi, tapi saya mantan staff agensi. Jadi kalian pasti ngelihat atau nonton konten saya pas saya jengat-jengat. Coba deh ada telepon masuk lagi. Ini aneh kan? Saya tidak pernah meminta orang telepon saya. Ini asli kok. Saya nggak nelpon kok. Mati. Jadi saya nggak pernah nyuruh orang telepon saya. Saya nggak pernah nyuruh orang panggil saya Miss. Mbok Mimisen, Mbok Amis. Tapi saya nggak pernah nyuruh orang manggil saya Miss. Halo? Halo? Waalaikumsalam. Waduh, keserut terang. Waalaikumsalam, piye, Mbak? Woi. Aku mau minta tolong dan mau mencari temanku. Oke, Mbak, tapi hati-hati, Miss Yuni lagi live. Jangan pernah ini lagi nonton. Oke. Aku ngefans banget, ya.
Terus tak peleti we. Terus Begini loh, Miss, eh, ya, maaf, ini masalah hutang piutang. ngopo meneh iki utang piutang iki. Terus Iya, temanku ini eh, apa ya? Sudah menghilang dua bulan, nggak ada kabar. Ternyata ini apa itu pinjam hmm, sana, pinjam sini, pinjam situ, pinjam sana. Kasihan nanti yang dipinjam itu banyak banget loh, Miss. Aku cuma terus minta tolong. Hmm, Rumahnya anu di sini. Seandainya aku naik ke rumah majikan, itu ada hukumnya nggak ya, Miss? tidak boleh. Ya, makanya aku nanya itu dulu. Jangan pernah, bahkan kalau sampean datang ke area rumah majikan tanpa seizin, kamu dibokingin bisa, Mbak. Malah urusannya panjang Jangan. nanti kamu. Iya, Ah, terus di rumah itu nggak, padahal nggak punya apa ya, nggak punya keluarga. Aku cuma mau ngasih tahu keluarganya, apa saudaranya gitu loh, Miss. Di sini banyak banget jadi korban dia. ah, saya secara pribadi Ada, nih, kalau utang iya piutang kan nggak? memang berat, Mbak. Sekarang ini, hari ini ada salah satu orang kasih saya video, satu orang ada di luar sana, sedang linglung, Mbak. Dia minta tolong sama saya, ternyata utangnya banyak banget, paspornya nggak ada. Iya. Cuman kita nggak bisa membantu apa-apa, Mbak. Karena kalau masalah utang memang benar, kita nggak bisa melakukan apapun. Aku Hmm. cuma itu loh mau mencari dan ngasih tahu saudaranya biar nggak terus-menerus minta uang di sini. Dia itu nggak punya anak, nggak punya suami. Dia itu orang tuanya sudah meninggal. Cuma keponakan-keponakannya itu loh sama adik kakaknya itu taunya minta uang di sini terus. Oh, maksudnya keluarga yang di Indonesia Iya, selalu aku cuma ingin tahu gini loh, Miss ya. Yang Hmm. di yang di Indo itu jangan terus-menerus minta uang di sini. Di sini tuh bukan uangnya sendiri. Itu Mbak kemarin itu ke Mbak itu pengiriman juga baru kena, temennya juga kena gitu loh, Hmm. Miss. Oh, oke, oke, oke. Intinya adalah karena selalu keluarganya minta uang, akhirnya dia sampai minta ke sana ke sini seperti itu. Iya, bukan keluarganya, saudaranya gitu loh, Miss. Oh, dia belum menikah, belum punya anak. Nggak punya anak, punya suami tapi sudah meninggal lama banget. Apa itu kedua orang tuanya juga sudah meninggal. Ada kok di sini saudaranya dulu yang di sini itu loh. Mm-mm. Aku nyebut desanya boleh nggak? Boleh, silakan. Itu orang Madiun. Oke. Itu dulu ya, itu dulu yang itu loh aku ya juga itu melihat itu yang umurnya perkiraan sama dengan aku umur 50 yang belum menikah, saudaranya ada yang di sini itu sepupunya. Oh, sebentar. Yang ngonten sama saya itu, Iya, itu. dia yang punya utang atau saudaranya yang punya utang? Saudaranya itu. Oh, sempat Dia cerita sih, Mbak. sama-sama. Saya dia sempat cerita, sempat nangis sama saya, Mbak. Ya itu. Dia sama, apa itu, sama dengan dia nggak punya keluarga, cuma saudara-saudaranya. Tapi kan kalau yang satu itu kan baik, nggak punya hutang ke sana ke Iya, sini. dia nggak pernah punya utang sama sini itu. Itu nggak pernah. Ah, ini semua yang kena satu hari pun bisa kena sama dia gitu loh, Miss. Kan sempat mau itu Mbak katanya, mau lompat dari mana gitu. Ya itu loh, terus Miss Yuni tanya tabungan itu. Ah, Aku kan bukan, yang mbaknya itu anak saya itu, Mbak. Mbaknya itu anak saya. iya iya sekarang ikut Miss Yuni Ah, aku ah. tahu. Terus Aku dia itu sempat datang ke saya nangis-nangis. iya. Dia cerita, dia cerita bahwa bukan dirinya. Waktu itu dia bercerita tentang dirinya itu waktu saya kerja di agent dulu. Terus sekarang dia ikut saya nih. Nah, waktu kemarin ini 1 bulan 2 bulan yang lalu dia cerita sama saya, nangis. Sesenggukan dia cerita sama saya bahwa dia itu punya saudara di Hong Kong sini, akan lompat karena kebanyakan utang kan pinjam sama dia kalau nggak dipinjemin katanya mau lompat. Dan banyak banget nih ke rentenir-rentenir, ke pinjaman paspornya, ke teman-temannya itu juga Mm-mm. banyak. Itu
Yang itu loh Mi, yang saudaranya di Indo kasih tahu. Oh, Tahunya itu uang dan uang dan uang gitu. Kemarin itu ke Mbak itu yang punya pengiriman itu juga nyari ke aku. Aku ya nggak tahu. Aku coba tanya Miss Yuni, nanti siapa tahu kalau tahu bisa mencari saudaranya yang di Indo biar nggak terlalu minta uang yang ke sini. Yang dikirim itu bukan uangnya sendiri karena pinjam sana pinjam sini, yang dipinjemin itu yang gimana ya, tenggelam gitu loh, yang Miss. teklenger, yang klenger. Iya, Miss. Oke, intinya adalah eh, dia di sini sampai kalang kabut itu karena dia Iya, pinjem Kak kemana-mana. Endo. Kak Endo itu dulu masih belum menghilang. Itu cerita sama saya itu di rumahnya itu di Malang, di Madiun ada punya rumah besar, punya perusahaan, apa itu air, apa-apa itu, Bemis. Tapi di sini hutangnya nggak ditanggung jawab, dia menghilang. Sedih ya kalau saya dengar kerja bertahun-tahun habis begitu saja seperti itu kan. Iya, dia nggak, padahal nggak punya anak, nggak punya apa itu, nggak punya keluarga lah, cuma saudara aja, sepupu, keponakan gitu. Ini Tapi makin lama makin banyak, makin lama makin mendalam, makin lama itu banyak banget yang dihutangin dia, itu nggak tanggung jawab, terus menghilang. oh, karena gini loh Mbak, sekali lagi repot ya kalau orang Indonesia tidak memahami kita, kita dipikir di sini itu sebagai mesin ya, mesin Iya ATM, itu loh, benar nggak nggak? dirinci kerjanya apa 1 bulan dapatnya berapa, di sini makan apa, di sini membutuhkan apa, taunya cuma uang dan uang dan uang. Oke, ini Kalau anak atau kalau anak atau orang tua atau suami itu masih mending loh, itu cuma saudara loh. Mbak, sampean orang mana Mbak? Aku orang Jawa Timur, Bu Jawa Timur mana Mbak? Banyuwangi. Bu kok nadane Madura teman Mbak? Boten. Oh, kok nada-nada nih kemeduroan nih men. Oke. Jadi intinya adalah ini pesan buat saudara yang ada di Madiun, yang punya saudara di Hong Kong, tolong Iya, dilihat. Jadi tolong dilihat apa yang terjadi. Karena di Hong Kong ini tidak seindah profilnya. Seperti saya baru aja tapi menyebut, baru aja nih, saya ketemu salah satu orang yang ketemu sama, maaf, orang Indonesia dalam keadaan linglung. Itu karena kebanyakan utang, Mbak. itu nggak dipikir loh, Miss. Apa saudaranya minta uang segini langsung dicarikan, nggak tahu itu uang siapa. Pokoknya ya dapat. Mendengar di sana ada bisa apa itu menghutangkan uang. Dia cepat-cepat ke sana. Di sana ada apa itu, ada orang itu bungain uang, cepet-cepet pinjam ke sana. Tapi habis itu ya lari gitu loh. Wes ahli ngono ya, Mbak, maksudnya. Kemungkinan Ya wes nanti tak sampaikan ya. Terima kasih ya. ya, aku aja ya banyak banget loh, Miss. Aku menyadari dulunya itu. Waduh, masalah keuangan ini saya nggak ikut campur ya. Masalah utang piutang yang saya hanya bisa ingatkan Aku adalah nanti apa tadi tanya kalau bisa, kalau boleh ada hukum, ingin tahu ada hukum nggak, aku mau ke rumah majikan gitu. Terus keduanya kasih tahu keluarganya kalau di sini itu dia banyak banget hutangnya, bukan banyak-banyakan, banyak banget. Kemungkinan kalau di total ratusan juta di sini, uang sini, Miss. oke, intinya adalah saya katakan sekali lagi. Jika kamu ingin menagih utang itu, datang ke rumah majikan. Maka yang akan terjadi seperti teman-temanmu yang lain. Kasus polisi bahkan sampai sidang. Tapi kalau kamu tidak percaya dengan omongan saya, boleh dicoba. Ini pertama. Dan kedua, saya bisa mengingatkan keluarga yang ada di Indonesia. Tapi kan saya nggak bisa ketemu. Karena saya tidak ada hak untuk menasehati orang lain. Ini hanya nasihat buat kamu satu sendiri aja. Iya, iya, Paham maksud saya? makasih. Karena Iya. banyak sekali kejadian saya ikut sidang, teman-temannya punya utang satu sama lain diparani omae, akhirnya cakar-cakaran, akhirnya masuk penjara.
Setelah masuk penjara, sidang-sidang jadi tahanan luar, diinterminate sama majikan, sidangnya belum selesai. Dan sampean kelimpungan. Karena itu saya selalu ingatkan masalah uang. Jangan pernah ikut campur. Jangan meminjami. Itu masalah uang. Saya lebih mending ngasih, Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Iya, iya. Kan dek kontennya Miss Yuni sudah banyak sekali nih. Jangan pernah datang ke rumah majikan temanmu tanpa seizin majikanmu. Ini peraturan ya. Karena Iya. jika majikan merasa terganggu, maka apa yang terjadi? Kamu dipanggilin polisi, sayang. Dipanggilin polisi nggak segampang itu. Masalah selesai. Di dalam rekod itu kita punya rekod, sayang. Iya. Ngerti nggak? Lawang Iya. saya itu ngundang orang datang ke rumah saya, orangnya bawa koper besar. Ya, kenapa saya pindah boarding house? Ya karena itu kan. Iya. Saya nggak apa-apa. Saya yang punya rumah nggak apa-apa. Tetangga yang nggak terima, itu pun bisa jadi kasus. Karena merasa mengganggu ketentraman orang. Ngerti nggak saya? Iya. Iya. Nah, itulah Hong Kong. Jadi kerasnya Hong Kong adalah apakah ada peraturannya? Kalau nggak ada peraturannya, silahkan coba aja. Kan di sini selalu bilang, Aku cuma ini loh, Micudi. Kalau "Hmm, bisa tuh mau juga mau menghentikan dia biar nggak pinjam sini, pinjam sana, nggak bisa, pinjam sini, Mbak. pinjam sana Nggak gitu. bisa. Itu penyakit, sayang. Dia itu punya penyakit. Nggak ada siapapun yang bisa menyembuhkan dia kecuali dirinya sendiri. Nggak bisa. Biar tahu kalau orang ini suka begini gitu loh, maksud saya. Nanti kalau ada orang tahu ini tadi ada orang baru dipinjemin kan tahu ini uangnya apa pinjamannya banyak, nggak bisa mengembalikan, terus nggak ada korban lagi gitu loh. Ya, pinter-pinter dia yang ngomong, sayang. Kalau yang dipinjemin boleh, kenapa kamu yang melarang? Bener nggak? Aku aja sudah banyak banget. Ya, karena itu. Karena itu. Miss Yuni selalu buat konten, jangan minjemin orang. Kamu pingin uji nyali. Ini kembak kedua-duanya ini juga banyak banget ini juga. Baru kenal padahal satu kali tahu. Lah iya Mbak, seperti yang saya katakan, saya ulangi sekali lagi. Saya bilang jangan pernah meminjamkan datamu pada orang lain. Jangan pernah meminjamkan uangmu pada orang lain. Tapi kamu nggak percaya, silahkan dicoba. Akhirnya jadi musuh. Ini yang pertama. Dan yang kedua saya bilang nih pada sampean, jangan pernah datang ke tempat ataupun ke rumah teman majikanmu. Rumah majikan temanmu. Jika kamu tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, boleh dicoba. Boleh dicoba. Karena Miss Yudi selalu menasehati ini, nggak boleh itu. Kenapa kalau sama anak buah saya sendiri di boarding house saya sangat ketat. Saya takut ini, takut itu, Mbak. Ngerti nggak maksud saya? Iya, 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 paham. Jadi tadi saya sudah bilang, jangan minjemin orang uang. Sampai nyoba, silakan. Tapi apa yang terjadi? Kecewa, marah. Yang kedua, sampai nanya lagi. Sampai mau datang ke rumah majikannya dia. Boleh nggak? Saya bilang nggak boleh. Tapi jika kamu maksa, monggo silahkan. Lek sampean tidak mentaati peraturan, dideportasi selamanya sampean nggak bisa masuk Hong Kong. Kelar hidup kita. Ngerti nggak? Iya. Jangan uji nyali ya sayang ya. Oke, aku cuma mau ngasih tahu itu loh, ingin ngasih Siap, tahu siap, keluarganya gitu loh. siap. Nanti saya sampaikan ya. Oke, ya. Terima kasih ya. Yuk, Ya, Assalamualaikum. makasih. Teman-teman, saya selalu menginfokan buat kalian, kita cari uang susah. Kenapa sih kita harus memberikan pinjaman pada orang lain? Sementara orang itu tidak pernah kita kenal. Kita kasihan sama dia. Nah, tempatkan empati dan simpati pada tempatnya. Ada yang perlu dikondisikan, ada yang perlu tidak perlu. Ada yang perlu tidak perlu. Gitu. Maksudnya ada yang penting dan ada yang nggak penting. Jadi kalau menurut pendapat kalian, aku nggak enakan sih, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, masalahnya sepele sih. Ya udah, nggak apa-apa, dicoba aja. Karena ini adalah kerasnya Hong Kong. Mungkin beda dengan negara-negara lain. Nggak menaati peraturan, mencoba uji nyali, silakan. Deportasi. Bener nggak sih? Dan berbicara tentang deportasi, itu adalah peraturan satu-satu negara tidak sama. Dan peraturan per kepala juga tidak sama. Peraturan pikiran. Peraturan dan pikiran itu beda-beda. Jadi buat teman-teman, sekali lagi jangan pernah menguji nyali. Wah, no telepon mana ya? Kok nelponnya lain nih? Nah, ini scammer ya, hati-hati ya. Skimmer ini nelpon hati-hati ya. Halo?
Ini adalah skimmer. Mereka bekerja dalam bahasa apapun. Dimatiin sendiri. Ini adalah skimmer ya. Teman-teman berhati-hati juga ini tentang skimmer-skimmer ini. Skimmer ini sangat menakutkan sekali ya. Membahas liane gak jelas sih. Jadi teman-teman berhati-hati ya. Sekali lagi berhati-hati dengan apa yang terjadi di luar sana. Halo? Di sini. Yes. Sore, Miss. Selamat sore Mbak. Hati-hati Mbak. Soalnya Miss Yuni lagi live ini ya. Kok menyebut namamu kok viral minta take down. Kenapa sayang? Iya Mbak. Enggak, gini loh Miss Yuni. Aku mau tanya, Miss. Kalau kita finish kontrak, tapi kan mau renew, itu haknya apa? Apa aja? Finish kontrak mau renew. Oke, berapa tahun? Ini kontrak ke-1 sih, Miss. Mau finish. Oh, kontrak pertama. Satu majikan. Maksudnya aku baru 2 tahun ini gitu loh. Maksudnya di majikannya gitu. Oke, makanya saya tanya nih, kontrak pertama sayang. Oh, Oke, kontrak pertama apa aja sih hak kamu? Bener nggak? benar. Kamu renew. Oh. Oke, jadi kamu mendapatkan hak 14 hari cuti tahunan plus tiket kamu pulang pergi, karena kalau kamu nggak pulang Indonesia ya, plus uang 100. Oh gitu. Siap. Itu tuh nggak Miss, apa namanya, kalau misal kata nggak pulang ke Indo, kan ini bulan 12 kan aku finish nanti. Nah cuma aku udah bilang sama bosku aku nggak pulang Indonesia. Tapi bosku juga, ya nggak apa-apa sih nggak pulang. Itu nanti kan kontraknya habisnya kan 2026. Nah itu harus cuti nggak Miss maksudnya? Harus no, kalau kamu renew-nya di Hong Kong, kamu setelah 1 tahun, sebelum 1 tahun harus cuti. Itu entah ke Makau, ke Cina, ke Jepang, kemanapun boleh. Oh gitu. Betul. Nah, tapi uang tiket itu tetap dapat ya Miss ya? Iya, tetap dapat. Kan kalau jutgeng kan kamu sendiri jutgeng, Dok. Ke Makau kan kamu cuman berapa? Nggak sampai 500 atau 100 lebih tiketnya. Oh, iya Mm-mm. sih segituan. Mm-mm. Gitu. Aku soalnya pengen tahu Miss Yuni kayak aku nggak tuh. Kowe ngapa nyelok aku mas mis ya? Amis apa ya? Iya, pakai Miss Yuni. Aku tuh sampai nangis loh. Relax, relax. Ada kalanya bengok-bengok, ada kalanya guyu-guyu. Rasa mikir sing banter-banter. Ya. Ya maksudnya kalau maksudnya kita Miss Yuni kan aku senang deh sih maksudnya pengen tanya, cuma kan ya sampai gemeter loh Miss maksudnya. Telepon Miss Yuni gemeter lah, kenapa? Nggak ngerti. Wedi dah. Oh, soalnya kodamku coro karo temu, jadi awakmu wedi. Oh ini terus status Miss Yuni sampai kakak ya anak. Oh, ya udah. Lah masa aku kan nggak tahu nih. Aku tuh nggak pernah tahu tentang kodam-kodam. Nah, kemarin beberapa hari ini aku selalu dapat dapat apa ya? Dapat apa sih namanya itu? Inbokan cek kodam gitu. Nah, lah setahu aku kan kodam Brawijaya, Siliwangi kan itu toh. Ternyata bukan. Nah, berarti kan saya kan pekok juga, saya nggak tahu informasi gitu loh. Bahasan tak cek-cek lah kok kodamku coro di plaster bisa. Ini status Miss Yuni saya baru kok ya udah. Aduh. Lho, ya ora ngerti wong pertama kali belajar kodam kok. Oh. Oh, udah jelas ya sayang ya? Sudah paham? Iya Mas, semua kan takutnya kan nanti nek misal soalnya aku nggak pulang, maksudnya kayak dapat uang tiket apa enggak ngono lho maksudnya. Dapatnya pulang pergi sayang. Loiwoy. Gitu. Dapatnya loiwoy. Jadi sebaiknya dijelaskan, Dadai, aku nggak mau pulang nih, tapi boleh nggak aku minta uang tiketku nanti setelah finish kontrak? Jadi ngomong lebih awal saya. Oh gitu. Perkiraan Soalnya nanti kan kurang 3 bulan kan dia meh tanya sama agent sini. Nah itu nanti aku tak tanya apa namanya uang tiketnya dapat enggak. Nek misal kata dapat ya wes, takutnya kan nanti nek aku nggak pulang kan aku nggak dapat uang tiket, terus nanti malah dihitung uang syutingnya gitu loh Mas, takutnya. Jutkingnya beda no sayang. Jutking kan mungkin cuman 160 pulang pergi atau 160 satu kali jalan kalau naik ferry. Kemarin aku cuti nggak dikasih uang majikanku 500 sih. Oh iya seneng no. Yang 2 tahun kan nggak pulang. Ya seneng no. Kerja 1 tahun di sini aku cuti. Lah ini kan mau finish. Loh, saya tak tahu kamu di situ berapa tahun?
Enggak, aku kan 2022 itu kan ganti finish majikan lain tuh, Miss. Oke, 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 oke. Jadi ini majikan Terus, majikan lain, jadi kamu cuma punya 14 hari. Oke? oh, Oke. Terima kasih, sayang. oke, makasih, Mas ya. Yuk, bye-bye. Oke, jadi terima kasih ya teman-teman ya. Eh, informasi-informasi ini ya, kalau kita nggak kerja di agent, kita nggak tahu. Bener nggak? Ada di bacaan-bacaan itu ada, tapi masalahnya teman-teman itu nggak baca gitu loh. Nah, kenapa saya bisa ngomong dengan confident? Waduh, nanti sih yang dibilangin sok yang punya Hongkong. Ya bukan, maksud saya adalah karena dengan confident-nya, dengan pengalaman dan praktek. Jadi bukan hanya pengalaman saja, tapi di prakteknya. Pernah juga udur-uduran sama majikan. Karena tidak semua majikan juga tahu tentang peraturan. Jadi ya sempat udur-uduran juga dengan majikan, kenapa harus saya belikan tiket pulang pergi? Nah, dari situlah kita berbicara dan berdiskusi. Jadi terima kasih sekali ya buat teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan juga memberikan informasi. Pokoknya terima kasih sekali. Oke, saya telepon tapi apa ini? Gak ngerti gitu teleponnya apa. Jadi terima kasih ya teman-teman ya. Karena konten ini adalah konten tentang apa sih? Tentang daily hidup kita. Lah ngopo wong live kok wong telepon kok di live? Ya karena kita ingin berbagi informasi dengan live. Benar nggak sih? Jadi kita berbagi informasi itu dengan live. Kita mungkin beda dengan orang-orang lain ya. Mungkin dengan YouTube yang lain kita beda. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi channel YouTube saya ini berbeda dengan channel lain. Ya, di situ dikatakan curhatan, curhatan. Jadi di mana curhat suka-suka kalian di channel ini saat live kalian boleh ngomong apa aja terserah. Jadi ini adalah curhatan, mau ngomong apa aja terserah. Cuman jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Benar nggak? Dan saya tidak pernah meminta siapapun untuk memanggil saya Miss. Karena saya tidak mimisan. Ngerti? Jadi saya tidak pernah mimisan gila hormat atau diskoder si koder itu saya enggak, wes nyantai aja wes. Opo eneke klemah-klemah. Bener nggak sih? Dan kalian baru kaget sekarang. Channel ini ada dari 2012. Dan sekarang baru ada yang mengenal. Terus coba dicari salahnya, yo pasti no. Saya kan bukan manusia sempurna. Jadi saya lebih baik berkata bahwa ya ada salahnya sih, memang benar sih. Saya manusia biasa. Kenapa kamu tidak bisa memaafkan? Ya kan sama-sama. Kadang orang lain juga tidak bisa memaafkan. Dan yang saya sangat kaget itu adalah saat saya bilang, oh, boleh nggak jangan dibawa-bawa keluarga saya. Ternyata ada yang bilang, kamu tahu nggak? Ada salah satu wartawan itu yang apa ya, yang ngurusin judi slot, terus akhirnya keluarganya dihancurkan. Wah, saya nggak mendengar itu. Saya ingin lihat konten itu juga. Jadi intinya adalah sampai segitunya gitu loh. Berbuat baik untuk membongkar sebuah kasus, keluarganya dihancurkan dan netizen ini bilang biasa aja, wajar aja. Saya cuman oh gitu ya. Jadi saya nggak komen tentang apa yang terjadi, cuman kaget aja ada orang yang sedang menangani suatu kasus, terus keluarganya juga diancam dan itu dikatakan biasa aja. Bener nggak sih? Ya udah, saya nggak bahas yang lainnya karena itu bukan urusan kita. Saya di sini hanya berbicara tentang pertikaian saja. Live-nya berapa lama sih, Miss? Suka-suka, Mbak. Kalau waktu saya masih ada di Indonesia, live saya tuh panjang kali lebar. Ada jamnya, jam 10 atau jam 2 ya? Enggak, jam 10, jam 5, jam 9. Itu kalau saya di Indonesia karena waktunya bisa stabil ya. Karena di sini enggak. Karena saya harus melihat boarding house juga, melihatin boarding house. Apakah bisa Miss Juni tidak datang? Kan kita nggak tahu. Seperti yang saya katakan, keluarga saya semuanya pulang Indonesia. Saya aja yang nggak pulang. Demi apa coba? Demikian, benar nggak? Dan komen-komen netizen itu nyelekit banget, tapi ya harus diterima dong. Masa saat dipuji-puji senyum-senyum,
so ayu gitu. Giliran dihina masa dimarahin lagi. Kenapa Yuni nggak bengok-bengok? Ya lihat kasusnya Mbak. Lihat konsepnya apa. Ya orang ngamuk terus no. Pedot gulu kunggo. Bener nggak sih? Jadi saya sangat berterima kasih sekali semalam sampai ada yang pingin ngopi bareng. Sampai wes siap-siap mie. Ya, siap-siap mie arah-arah ini semalam gitu. Ternyata live saya sampai jungkel-jungkel. Ya karena posisi memang ngantuk sih. Kemarin kan ngantuk banget. Jadi I love you teman-teman yang masih mendukung saya ataupun orang yang baru datang terus ingin berbicara dengan saya, silakan. Oh, sopo meneh iki telepon. Halo? 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 Wai? Halo? Halo, Oh, sorry, Mas. selamat sore. Ada yang bisa dibanting, Mbak? Oh ya, ini saya mau tanya ini. Oke, hati-hati Miss Yuni lagi live nih. Jangan nyebut nama siapapun. Termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Kenapa, Mbak? Oh iya, cuma mau tanya. Ini kan saya kontrak kedua. Halo, Iya, kontrak kedua kenapa, sayang? saya mau cuti. Itu, tapi saya finishnya itu bulan 1 gitu loh. Visanya ada masalah apa enggak kalau cuti kayak ini? Loh, Balik tahun. loh. Sampean tanya jenis sampean dulu, Mbak. Kalau tanya sama saya kan saya nggak ada datanya nih. Finish kontrakmu kapan? Kan harus ngasih tahu saya, baru saya tahu jawabannya. Kalau sampean sampean nanya kayak gitu, saya nggak bisa jawab, sayang. Saya beritahu. Oke, sampean beritahu sekarang. Tanggal 5 bulan 1 itu Tanggal 5 bulan 1. Tanggal 5 bulan 1. 2025. Terus? di sana itu habis bulan itu Paspormu kapan habis, Bu? 27. Oke, 2027 paspor. Terus? Ya kan belum di sini saya mau minta cuti Kapan, Bu? Minta cutinya, Bu? bulan 9. 9 tanggal? Kalau tanggalnya belum tentu, mungkin pertengahan itu. Oke, sampai kapan? Ya 3 minggu lah. 3 minggu pertengahan, berarti bulan 10 baru balik. Ya. Terus? Terus itu tadi saya ke Dirjen, kalau imigrasi Hongkong nggak masalah, tapi nggak tahu kalau imigrasi Indonesia jawabannya gitu. Tadi pagi saya sudah gaji. 10, 11. Sebentar ya, Bu ya. 10, 11, 12, 1. Seharusnya nggak ada masalah sih, Bu. Oh, nggak ada masalah ya? Ya, kalau sampean pengen lebih aman ya minta surat cuti dari agen. Oh, gitu ya. Mm-mm. Nah, terus Messi itu masalah cuti kan kemarin saya nggak dari Indo udah diganti uang. Terus yang kontrak kedua ini kalau saya cuti apa dapat gajian apa enggak? Lah sampean harus diganti duit. Masa aja untuk gajian? Ya enggak, no, Bu. Berarti kamu libur nggak digaji, no? Ya maksud saya tuh yang kontrak kedua ini loh. Apa dapat gajian apa enggak kalau saya ke Hongkong gitu? Oke, yang digaji kontrak pertama atau yang kedua, Bu, liburannya, Bu? Yang kontrak pertama. Kontrak pertama sudah digaji. Ini kontrak yang keberapa, Ibu? Kontrak kedua berarti 17 hari, Ibu. Oh, cutinya 17 hari ya? Betul, cuti berbayar. Oh, kalau cuti masih bisa dapat gajian ya? Betul, karena di situ adalah cuti berbayar ditulisnya. Gitu ya. Mm-mm. Kalau lebih dari 17 hari tulis apa bisa dipotong ya? Ya jelas dipotong, no, Bu.
Lah sampean entuke 17 dino sampean libure saulan ya jelas no, Bu. Oh, gitu ya, Mas. Lah iya no, kan sampean gak gelem rugi, majikan ya ora gelem rugi no, Bu. Iya, iya, iya. Nggih bener apa ora? Oke, lah kenapa sampean sampean telepon Miss Yuni loh, sampean wis telepon agent lah, kenapa kok telepon Miss Yuni ki piye? Maksud saya itu yang di imigrasi Indonesia tuh saya tanya kalau di imigrasi Indonesia apa nggak ada masalah, kalau masalah imigrasi Indonesia saya nggak ngerti gitu aja gitu. Lah Miss Yuni juga nggak ngerti tentang Indonesia, Mbak. Bu, tapi kan kamu masih punya visa, kamu punya kontrak kerja, karena itu tadi saya bilang sebaiknya minta surat. Gitu. Betul. Oh, oke. Makasih, Miss. Oke, Makasih. oke. Terima kasih. Sini. Ya, oke, terima kasih. Tuh kan? Nggak ada yang nyuruh orang telepon saya ya, nggak ada. Saya juga tidak pernah meminta orang lain untuk telepon saya tidak pernah. Dan tidak semuanya bisa saya jawab, karena saya manusia biasa juga. Also yang punya Hongkong, dia juga, karena memang kebetulan saya tahu gitu loh. Dan saya, kenapa saya selalu mendampingi teman-teman sidang, kenapa saya bisa ketemu dengan kalian semua, loh, aku janjian itu besok ya. Juli, oh kudu Juli sebentar. Ate melok sidang lali tanggalane tibake Juli rek. Oh kaget aku. Tak tulisin dek ini sidang, ternyata ini Juni. Bulannya wis ganti Juli. Aduh, kaget aku. Sebentar tak tulisin dulu. Aduh, kaget aku. Sidang Satin jam 9. Oke. Jadi kenapa? Karena kenapa Miss Yuni itu selalu apa ya? Selalu khawatir memberikan penjelasan-penjelasan itu. Karena seringkali ikut sidang mungkin ya. Ikut sidang dan masalahnya sepele menjadi masalah besar. Anak telepon mana ya? Tunggu dulu. Halo? 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 Miss Yuni, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Hati-hati, Miss Yuni. Aduh, saya ceplok. HP ini ceplok. Miss Yuni lagi live nih. Jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa, Mbak? Oke, terima kasih Miss Yuni. Kenapa saya? Saya mau tanya, saya kan bentar lagi finish ya. Oke. Yang telepon kok wong finish kabeh iki mau. Lah iya. Pagi tadi yang telepon data ganda. Ini yang telepon finish semua. Apa piye-piye iki? Iya, ini saya juga mau tanya mau tanya data juga. Apa datamu, Mbak? Kowe mau tanya finish atau data? Iya, finish dan data. Waduh. Sebentar lagi kan saya mau finish kan. Terus? Nah, saya kepikiran gini, itu alamat saya di Indo itu bukan alamat saya yang asli gitu. Karena waktu di PT saya itu diganti gitu alamatnya gitu. Terus? Terus kira-kira kalau saya mau ganti alamat yang asli itu kira-kira problem nggak ya, Miss Yuni? Nggak masalah. Nggak apa-apa ya, Nggak masalah. alamat ya. Nggak masalah. Karena setahu saya dulu, waktu saya kerja di agensi, ada mbak-mbak nih, kontraknya bertahun-tahun itu pakai alamat PT. Terus habis itu dia minta sama saya, Miss boleh nggak ganti alamat saya? Dan ganti alamat itu saya minta KTP-nya dong. Tapi sebenarnya Mbak, itu bikin agent ribet. Agentnya males. Karena kalau alamat lama itu waktu diketik namamu itu langsung keluar namamu, Mbak. Jadi di data komputer itu langsung langsung keluar namamu, alamatmu. Jadi kalau harus ganti data, kita harus delete, ngetik lagi, jedak. Karena itu biasanya agent malas untuk ganti. Iya, oke. Terus ada yang lain lagi? Jadi nggak apa-apa ya, Cek. Iya, karena saya bentar lagi saya finish kan otomatis ganti kontrak kerja kan ya, Cek. Betul. Sorry. Betul. Nggak ngefek Mbak Tete, Miss Yuni, Mbak Bode, Bibilung, Mantili, Markona, wis ora masalah. Oke, terus? Iya.
apa tuh, saya pikir saya mau ajukan ke agent, saya mau ganti alamat yang asli. Apakah apakah bisa atau bermasalah gitu. Kalau Miss Yuni bilang nggak apa-apa ya, oke lah, saya nggak usah ganti gitu. Terus? Ya kayak gitu. Cuma tanya itu aja sih gitu. Kalau kalau soal tahun kelahiran memang sudah banyak ya yang itu yang didatakan apa tuh yang diganti gitu. Saya juga gitu, tahunnya diganti gitu. Cuma waktu yang pertama di Singapura itu alamatnya asli, sesuai dengan alamat rumah saya. Terus setelah ke Hong Kong ternyata PT mengajukan ini alamat kamu pakai yang ini ya, karena kamu bikin paspornya di sini gitu loh. Jadi saya ganti alamat kamu terpaksa gitu. Dia bilang gitu, pihak PT-nya gitu. Oke, sudah paham berarti ya, nggak ada masalah ya. Oke, makasih ya Miss Yuni. Sama-sama. Terima kasih atas telepon saya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Oke, jadi seperti yang saya katakan. Bener nggak? Semuanya telepon. Loh ini oh, ate ngomong rung isak. Halo? 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 Kenapa Mbak? Halo, kenapa Mbak? Iya, Miss, gini mau Sebentar, tanya sebentar Mbak. sesuatu. Sebentar dulu. Miss Yuni lagi live nih. Jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Tapi gini, Miss, kan aku itu mau rencana ke Hong Kong, tapi aku posisinya masih di Indonesia, Miss. Kamu pakai Henry tadi, suaranya watum. Halo, Miss. Gimana? Nah, rencana aku kan pengen ke Hong Kong tuh, Miss. Terus? Tapi aku itu udah pernah di interminate gitu loh, Miss. Terus? Nah, terus kalau seumpama aku mau ke Hong Kong lagi, itu kira-kira bisa nggak ya? Kamu di Hong Kong dulu ada rekod jeleknya nggak sayang? Oh, kalau neneknya udah meninggal gitu loh, Miss. Tapi aku nggak tahu ya dari pihak agennya itu pas dulu itu diurus eh gimana itu aku nggak tahu. Pokoknya nenekku meninggal terus aku disuruh pulang ke Indo. Nah, sekarang kan aku pengen proses lagi tuh ke Hong Kong. Apakah masih bisa apa enggak? Kalau nenek meninggal ya bisa nggak, Nduk? Kamu dulu berapa lama di Hong Kong sayang? Aku di Hong Kongnya masih 2 bulanan loh, Miss. Terus sekarang kamu pulang Indonesia berapa lama? Udah ya 3 tahun 4 tahunan, Miss. Nggak masalah. Masih bisa berarti, Miss. Yang penting kamu tidak ada kriminal, Nduk. Oh, ya, Kamu nggak terus mukul majikan, nggak mencuri, nggak ninggalin nenek sendiri, nggak nyuruh orang datang ke rumah, itu bisa dibilang kan kriminal ringan ya. Tapi itu kalau di poking no itu bisa jadi masalah. Pertanyaan saya, kamu pernah melakukan itu semua atau enggak sayang? enggak, Miss, enggak pernah. Tapi aku dulu itu emang kerja 2 bulan itu pas nenekku meninggal, ya mau nggak mau aku pulang gitu. Dari agenku dulu juga disuruh tunggu ke Makau dulu kan. Terus karena saya dulu waktu itu kan saya milih nunggu di Indonesia lah, Miss. Soalnya takut kan di Makau akunya, jadinya nunggu di Indonesia. Tapi aku datang ke PT lain nih, Miss. Eh, itu katanya agenku kok ini visanya bakalan lama, Mbak, katanya gitu, Miss. Apakah iya benar nunggu visanya tuh setelah eh, keadaan seperti itu yang dulu kala itu jadi visanya tuh susah turun gitu loh, Miss? Kan dulu waktu COVID, Nduk. Sekarang kan udah nggak COVID, sayang. Bener nggak sih? Jadi bisa turun ya, Miss ya? Kalau kamu tidak ada catatan kriminal, saya tidak berani. Karena bisa turun visa sama enggak itu hak mutlaknya imigrasi dan Tuhan. Bener nggak? Nggak bisa Iya, iya. Miss Yuni memprediksi.
Tapi menurut pengalaman saya, itu bisa. Iya, Miss. Menurut Nanti pengalamannya Miss Yuni. masuk ke PT lagi belajar bahasa, apa kalau aku itu harus gimana, Miss, prosesnya, Miss? Pertanyaan saya, apakah kamu sudah bisa bahasa? Gimana, Miss? Pertanyaan saya, apakah kamu sudah bisa bahasa? Tian-tian, Miss. Bisa, Miss. Tien-tien wiki rojo ngomong bahasa Mandarin ngamuk aku ngolen jepak maneh mari ngene. Oh, tien-tien iki opo maneh kuwi engko. Ngamuk tenan kowe kowe. Oh, bahasa. Juga soalnya aku. Oh, ya wes ojo ngomong mbek Miss Yuni jepak meneh kok Miss Yuni kok. Untune jengat-jengat. Iya, iya, Miss. Pokoknya itu aku mau ke Hong Kong, tapi ya itu visanya itu Tapi kamu bisa bahasa Mandarin karena kamu dulu ke Taiwan, bener atau tidak? enggak. Aku belum pernah ke Taiwan. Kok ngerti itian-itian bareng nih? Ya itian tok, Miss, lainnya enggak ngerti. Yo, Renio langsung pucet toh aku nggolaan. Lah iya, aku bisa Wak, ya, iya. Miss. Oh, Makanya aku pengen ke situ. oh ya wes, misalnya ke sini. Oh, moro-moro ngomong itian-itian Mas Yuni mari jepak jepat meneh kok. Viral meneh kok yo. Ya, pokoknya serius ya. Ya wes. Bisa juga mau sukses lagi gitulah ya. Ya wes. Boleh ikut, Miss, ya? Boleh ikut. Boleh, ora ikut ora masalah. Engko aku ada 3-4 PT tak rekomendasi tapi milih dhewe. Engko Ya, jarene Miss Yuni promosi PT. tapi kalau gitu ya. Iya, engko jarene Miss Yuni promosi PT, kerja sama PT, Miss Yuni di PT, ora Miss Yuni ra di PT. Aku Oh, iki duwene iya, PT. Miss. Aku iki duwene PT. PT. Ngerti? Ngerti, Miss. Oke, Krungu. yaudah. Ya, aku chat sampai lagi kalau aku itu Oke, siap. kalau nggak sibuk ya. Aku udah mencolot. Iya, wes. Oke, makasih. Ya, ya. Waalaikumsalam. Jenara lagi juara ki aku loh. Yo ora. Pas diomongi Miss Yuni ki ra iso bahasa Mandarin. Lah kok jadi juara ki itian-itian bareng. Anu ki piye jajak? Hah? Anu kuwi jen memancing pancingan. Bener apa nah? Jen menakutkan wae iki. Betul napa betul? Oh, mari ngono kejebak dalam sebuah problematika yang tidak bisa di di diselesaikan. Hah? Puyeng Miss Yuni nanti. Mas Miss saya orang ono sing ngongkon ya wis. Lambeku ya turah. Nek gak nyeluk sayang, Miss, Mas. Bojone wong barang diceluk sayang. Oh, jadi nih ya buat teman-teman ya. Jadi jadi wes pokoknya ojo ojo loh ya aku dikonfren mbek wong piro iki? Ono konfrenan wong iki sapa? Sapa iki? Kok dikonfren iki sapa? Halo? Oh, Waalaikumsalam. Ya, Miss Yuni. Saya sendiri. Maaf, Iya. saya sebentar. Saya lagi live nih. Saya tidak Oh, meminta untuk menyebut nama siapapun karena saya lagi live. Dan oh, ada yang bisa dibantu? iya, saya mau minta pendapat dari Miss Yuni. Oke, pendapat apa ya, Mbak? Itu tentang teman saya. Oke, Nah, kenapa? Miss Yuni. Teman saya itu kan punya tanggungan sama saya itu sudah bertahun-tahun gitu, Miss Yuni. Terus? Ini kakak saya juga lagi sakit karena tertimpa oleh masalah dia gitu. Posisimu di mana, Mbak? Saya di Saukewan. Di Hong Kong. Nggih. Terus? Nah, dia niku pun pakai semua data-data kulo juga nggak tanggung jawab, pakai buku juga nggak tanggung jawab. Dan giliran ini kan dulu yang ngambilin sama agent gitu, Mas Yuni. Terus agentnya juga minta ganti rugi sama saya gitu. Ini anaknya tak ajak baik-baik, nggak mau, tak ajak ketemuan juga nggak mau gitu. Ini solusinya gimana, Mas Yuni? Saya mau yang baik-baik saja gitu, Mas Yuni.
Solusi tentang apa, Mbak? Utang piutang. Masalah utang piutang, masalah paspor sing diganti niki ambake ngoten lho Mbak anu Miss Yuni. Paspor jenengan digadekno kalih Nggih diganti kalih rencang jenengan. nggih. Lan jenengan kok percaya, Bu? Lho kula niku selalu percaya nggih namung tiyang siji niki lho Miss Yuni segala macem dokumen mlebu rono rene niku namung tiyang siji. Kan niki kula ngajak apik-apikan ngoten lho Miss Yuni. Lah terus saiki wong ngilang, Bu. Mboten ngilang, tapi nek di SMS namung disawang tok, ditelepon nggak gelem ngangkat, takjak ketemuan. Nek aku ndek utang, utangku piro, nek utangmu ndek utang, ya utange piro, kita apik-apikan. Kula ngoten Miss Yuni. Dadi mbon kewalahan kula ngomongin. Terpaksa nyuwun tulung solusine Miss Yuni ngoten. Waduh. Langsung Pripun iki? Nggih. bingung kula, Bu. Mboten pun, Miss. Ngene lho, Bu. Lek masalah utang piutang niku bingung manjen, Bu. Lan jenengan percaya kalih dheweke to. Tapi masalahnya kan lek Nggih. masalah arto kan mboten saged dipercayaaken to, Ibu. Leres napa mboten? Nggih. Lek Nggih, leres. Niku masalah paspor lho, Mbak, anu Miss Yuni. Lah nggih, masalah paspor niku wau lho masalahe. Lah nggih. Kan kula pun Kula bejo to, Bu. ngerti. Kan kula pun bejo Nggih. to. Kula pun bejo kalian jenengan. Jenengan tingali konten-konten kula sedaya nggih. Lek Nggih. tiang rencang gandeng jembut ibaratipun. Mboten Nggih. angsal nyambut datane kula kalian jenengan. Nggih. Sak niku kan nyawanipun jenengan to. Leres napa mboten? Nggih. Nggih, leres. Lah jenengan kan percaya kalih rencang jenengan. Lah sakniki rencang jenengan mengkhianati. Mboten saged bertindak napa-napa, Bu. Nggih jenengan kudu nyuwun. Lho, kok ilang wonge? Lho, sabda Pandita Ratu wonge. Lho, Bu. Bu. Ibu. Halo, Miss. Oh ya, tak kira ilang sampean, Bu. Mboten. Intine nggih niku wau, Bu. Intine nggih Nggih. niki wau. Soale lek data niku mboten saged enten sing nulung jenengan, Bu. Nggih niki kan namung anu kula namung nyuwun solusine pripun piyambake saged nemu di kula nyuwun tulung kalih Miss Yuni ngoten. Apik-apikan mawon ngoten. Oh. Rundingan ngoten. Oh, Miss Yuni dadosipun kengken mediasi ngeten. Nggih, seleres Miss, supaya piyambake niku nemoni kula nggih apik-apikan mawon ngoten lho Miss. Ngoten. Lah lek tiange mboten purun nemoni kula lha nggih pripun, Bu? Nggih, niku solusine nggih namung pripun nggih ngoten, Bu. Lek utang piutang niku lho, nggih. Utang piutang niku mboten Nggih. enten solusine, Bu. Walaupun kula kalih jenengan wonten mediasi, lek tiangipun mboten purun bayar nggih mboten saged, Bu. Nggih. Nggih. Kan niku kan nggih namung kula pengine ayo ketemuan ngoten mawon kula niku. Apik-apikan mawon kula. Tapi kok selalu menghindar dan menghindar gitu. Lah. Masalah paspor sing kula permasalahke niki kian. Lah nggih niku, Ibu. Kan tiang nggak ada utang niku nggak ada ilmu nggih, Bu. Nggih. Rawa-rawa rontek, rawa-rawa rontek. Ilmu ngilang, Bu. Koyo pocong, bukan pocong, Bu. Napa niku? Apa sih yang bisa hilang nggak bisa kembali itu apa namanya? Bu. Jelangkung. Oh, jelangkung. Jelangkung niku. Lagi. Ya Allah ya Rabbi. Lagi niku lah kok jarene wong wis ditulung kok ya Randriati ngoten lho. Lah iya, makanya kan saya bilang nih, Bu. Ongkrong niku namung manut to Mas. Kaya jan kaya di ogrok-ogrok sak darahe niku gogrok ngoten lho wis ini. Jadi jenengan niku darah diogrok-ogrok ya netes-netes ngono, Bu. Nggih, nemu ngaten-ngaten dan dilewer-lewer tenan jangan sampai kelet-kelet ngoten niku lho Mas Yuni. Kayak kuwi apa to, Bu, kok iso dilewer-dilewer. Kula jan heran to Mas Yuni. Sakjane niku wathah lho anune niku sing dadi korbane gawe langkung niku wathah. Langsung punya nama baru jelangkung. Nggih. Bu, Ibu, sing dari Medan nesu, Bu, terus Bu, bahasa Indonesia, Bu, bahasa Indonesia, jangan bahasa Jawa, Bu. Iya. Maaf. Jadi gini, Bu ya. Aduh, Bu, iki ndek konco jelangkung ya. Oke, Bu. Jadi saya minta maaf nih. Kalaupun bawa polisi itu nggak bisa, Bu.
Enggak. Karena sampean memberikan itu dengan ikhlas. Kan sampean bilang itu bestine jenengan, Bu. Betul napa salah? Ya sakjane mana namu biasa dirayu, Mbak. Paspormu nang nggih. Aja rene kok yang semerintil ngoten iki. Ya karena itu mau. Kan Miss Yuni selalu bilang, nek diberikan makanan sama temenmu, cangkeme ijo ngowoh ae, Bu. Dikei panganan kayak sambel no gangge. Giliran disili duit gak penak lek gak dikei. Leres napa mboten, Bu? Iya, Juni, namu lewat telepon, halo, adakah kamu di sini? Dokumennya ada, langsung semperwintil, Mas Juni. Oh iya, besok libur ya ikut saja. Oh, Jadi ini cuma ditelepon, halo, paspormu ada, boleh nggak saya pinjam dulu? Gitu langsung dikei no, Bu? nah, betul itu, Mas Juni. Masalah ibu, Ini ibu. sing jenenge Jai Lampung. Berarti dhek sadurunge iku medukun, Bu Cet. Sampeyan didukukne didoni ping Nah, 3, Bu. dua loh, Miss. Korbannya itu sudah banyak, tapi semuanya pada nggak mau diem gitu. Ya udah mati. Jalengkongnya juga harus mati mungkin itu. Loh, ojo ndongakne wong mati, Bu. Sampeyan harus berdoa, Bu. Bu, Bu, sebenarnya saat orang lain punya hutang itu didoakan umur yang panjang, hidupnya bahagia dan kaya raya. Jika dia kaya raya kan inget punya utang jenengan, Bu. Lelek sampean dongakno mati juga iso no, Bu. Dongakne sehat, malah dongakne mati piye to? Ini kalau aku nyambung, ayo ketemuan kita baik-baik saja. Ngoten. Ini I- aku cuma niku. Bu, orang punya utang iki mau lihat sampean ae wis wedi. Bagaimana mungkin? Nah, Bener nggih. nggak? Nggih. Jadi kalau sampean itu aneh. Saya sudah bilang, jika temanmu meminjam paspor, artinya temanmu sudah punya ilmu. Bisa ngilang, nggak bisa balik. Percaya omongan saya. Dipayain niku lho Mas Yuni. Paling itu nanti juga kebablasan ngilang lah nih Mas Yuni nggih. Loh, iya, kan saya sudah bilang, siapapun temanmu yang pinjem paspormu, pasti suatu saat jadi jelangkung. Bisa ngilang, nggak bisa balik. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau berbicara dengan uang, Mbak Kunti itu juga ikut-ikut. Dadine tukaran di media sosial, viral-viralan Ibu. Lek kula malah mboten memviralkan, tidak memviralkan dia juga sama orang lain. Jadi ini tadi saya sudah kehabisan kata. Jadi minta solusi dengan Miss Yudi bagaimana begitu. Karena utang itu tidak ada solusinya, apalagi yang ngutang itu jelangkung. Nggih. Nggih. Jadi nggak Nggih. bisa ditagih. Kalau sudah jelangkung bergerak, kita pun sek, Ibu. Nggih. Soalnya kan tadi juga kedorong sama agent waktu itu kan dipinjemin sama agent, agentnya bilang begini, datangin aja gitu. Jadi saya keberontak gitu. Datangin aja kemana? Suruh ajak ketemuan maunya bagaimana gitu. Masalahnya dia Kalau nggak mau kita ketemu, suruh Ibu. Masalahnya dia nggak mau ketemu, nggih, kan? nggih. Lah ya, wong dia nggak mau ketemu kok. Lah gitu, jadi saya ini ada apanya, masa saya langsung datang pergi takut sama saya, itu tuh nemuin. Yo, saya kurang tahu itu, Bu. Jelangkung dari mana kan kita beda-beda makan dari itu. Jangan Ya, sampai meminjamkan datamu pada jelangkung ataupun iya. sama Mbak Kunti. Iya, Miss. Iya, Betul memang nggak? waktu itu saya itu memang ya bodoh, nggak tahu kok tetap aja percaya terus-terusan sama Jalangkung satu, cuma satu saja itu, Miss. Alah, Miss Yuni nggak konten bendino. Tiap hari konten baru. Orang mau direngerne lo, Bu. Bu, nesu aku ngene iki wisan, Bu, Bu. Ya Allah, diingin anak dibilang Rono yang malah kebingung-bingung. Lah iya, goleki Miss Yuni paling mek diamuk tok, Bu. Iya, ber. Eh, tapi nek Jalangkung ini kayak saya nggak takut dong di sini, pasti aku datangi. Datangin kemana? Ya main ke tempatnya Miss Yuni gitu. Nah, iya, datang aja ke sini. Datang ke sini. Iya. Ya Allah, ya Allah. Gimana ini Miss Yuni? Di Hong Kong kok banyak Jalangkung tau Miss Yuni? Ya Sudah lama, Ibu. Ya Allah, ya. Hah? Ya wes. Hmm. Main ke sini, Bu.
Ini kalau tak lanjut nyambut gawe Matur nembah nuwun, pangestunipun. Monggo Ibu. Nggih. Aduh. Saya sudah mengatakan dan mengingatkan kalian semua bahwa jangan pernah berbicara tentang utang piutang karena tidak ada solusinya. Solusinya nggak ada untuk utang piutang. Kue boleh curhat sama Miss Yuni, tapi bukan berarti utang piutang. Karena kalau utang piutang, wes bar, gak ono plus. Intinya nggak ono. Saya invite minta tolong sama Miss Yuni. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan pernah bersangkutan dengan utang piutang. Kalau kalian bersangkutan dengan utang piutang, nggak ada siapapun yang bisa menolong kalian kecuali diri kalian sendiri. Halo? Halo? Ya, ada yang bisa dibantu? Iya, itu tadi nih. Oh, saya Miss Yuni lagi live ini. Itu tadi opo? Saya Miss Yuni nggak ngeliat. Oke. Oh, kamu tahu. Miss Yuni lagi live. Jangan menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke. Kenapa, Iya. sayang? Ya itu tadi lebih yang aku bilang kan orang Madiun ya itu orangnya gitu loh. Aku cuma minta tolong itu. Oke, Nanti siap. tahu keluarganya. Oke, siap. Ya, wes. Tak coba tak hubungi ya. Oke, Matur makasih. nuwun nuwun, terima kasih. Oke, Mbak yang dari Madiun tadi ternyata. Jadi seperti itu ya teman-teman. Utang piutang, delon. Yang telepon pagi tadi tentang data, yang sore ini telepon semuanya tentang utang piutang. Duh, ngeluh, jangan ngeluh. Jadi sekali lagi itu adalah yang dikhawatirkan oleh kita itu seperti itu, Mbak. Kita aman-aman saja, ternyata hutangnya banyak. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu, Pak? Oh, nah itu. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Miss Yuni lagi live nih. Jangan menyebutkan nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Minta tolong tentang apa, Pak? Pak, ojo disebuli, Pak. Handfree ini jangan deket-deket. Itu mau nanya, istriku kan di Hongkong, sudah bulan 8, besok kan udah 2 tahun. Siap. Ya, itu dia kan 10 bulan yang lalu kan nyambung kontrak, tapi nggak sepengetahuan aku, nggak izin aku gitu loh. Oke, terus? Nah, rencana aku kan aku suruh kan nggak, dia perjanjian dulu kan cuma 1 kontrak aja ke Hongkong. Terus? Perjanjian sama aku kan. Mm-mm. Gitu loh. Nah, aku pengenku sih nggak nyambung kontrak gitu. Mm-mm. Soalnya kasihan anakku. Anakku kan baru umur 6 tahun. Terus? Nah, rencana kan kalau bisa kan gimana biar istriku nggak bisa nyambung kontrak lagi gitu loh. Nggak bisa, Pak. Itu kan hak asasinya dia, Bapak. Nggak boleh. Oh gitu ya. Nggak boleh. Kita nggak bisa menghalang-halangi dia untuk melanjutkan di sini. Lah, kenapa tidak diizinkan untuk renew kontrak lagi, Bapak? Karena kan kasihan anakku kan kecil gitu loh, Miss. Sedangkan aku di sini kan sudah itu pemborong di rumah kan, pemborong konstruksi. Oh, jadi nggak ada yang jaga anakmu? Ya nggak ada yang jaga anakku bila aku kerja gitu loh. Ya, kecuali sampean sendiri yang minta dia pulang dan dia bersedia pulang. Nah, dia pasti ada alasan yang kuat membuat dia tidak ingin pulang, Bapak. Kira-kira alasannya apa? Itu uh, tuh hari kan aku kan udah ngomong, kok nggak izin aku, dia itu kesalahanku kan aku katanya kan cuci kan sama itu iming-imingin bosnya gitu loh. Heeh. Suruh nyambung tapi dikasih duit 20 juta. Oh, long service, terus? Nah gitu kan, dia kan itu kepengen gitu lah. Terus antara 10 bulannya lalu kan sebelum dia sambil ambil nambung kontrak, dia kan minta cerai. Dia Lah, minta cerai lewat pengadilan, tapi kan itu pengadilan nggak berani ketuk palu karena aku mempertahankan pernikahanku karena anak gitu loh.
saya minta maaf, ini ranahnya pribadi Bapak. Lah kenapa dia ke luar negeri toh berubah minta cerai Bapak? Kan alasannya bukan uang 10 juta dong. Dulunya kan karena perekonomian, ya kan? Tapi kan aku kan di rumah kerja, guys. Selama ini pun, selama hampir 2 tahun ini pun, aku nggak menerima duitnya istriku seru, dia nggak menerima, guys. Kemarin dia mau kirim tak tolak, karena aku masih bisa nyukupin anakku gitu. Intinya istrimu kerja selama 2 tahun ini, kamu tidak minta uangnya sama sekali. Iya, nggak pernah minta aku. Oke. Sedangkan kalau dikirimin pun tak tolak, kembalikan. Aku nggak mau menerima gitu loh. Karena kalau anak kan kewajiban, Bumis. Aku mikirku begini, siapa nanti yang ngomong anakku gitu loh. Bisa di conference sama istrinya Bapak? Ini sudah di 3 bulan ini, selama itu kan habis pengadilan itu kan, ya kan, selama dia habis pengadilan minta cerai, jarang telepon, Miss. Sekarang hubungin anak pun enggak. Sebentar. Kan awalnya karena ekonomi makanya dia berangkat ke Hong Kong kan? Benar tidak? Iya. Nah, Tapi kenapa saat ada di Hong Kong minta cerai? Itu pertanyaan saya. ya, makanya itu aku pun herannya kan gitu, Miss. Kenapa kalau dia minta cerai? Apakah dia mau nyambung biar nggak lewat aku gitu loh? Karena untuk renew nggak perlu izin suami, Pak. Iya, saya tahu, Miss. Kemarin aku minta itu telepon sama PDS-nya itu di PP-nya itu di Madiun Ponorogo itu kan. Nggak bisa. Lewat PDS itu. Aku telepon ke sana dan ke sana, pergi ke sana juga minta konfirmasi gimana gitu loh. Nggak bisa, Bapak. Karena itu adalah haknya dia untuk tinggal di sini, Bapak. Iya, tapi kan aku anaknya ini, Miss, gitu loh. Di mana anaknya gitu loh. Aku pengen itu kan biar dia pulang merawat anak gitu. Kalau soal perekonomian sih, alhamdulillah kalau untuk makan dan untuk lainnya, alhamdulillah masih cukup. Aku masih bisa nyukupin gitu loh. Karena 2 tahun yang lalu itu kan kerjaan kan habis corona kan kerjaan kan sulit, Miss. Betul. Itu kan perekonomian goyang gitu loh. Lalu sekarang kan sudah stabil perekonomianku gitu. Ya, dia minta izin kok izinnya cerai ya, Bapak ya. Jadi bingung saya nih. Karena itu sendiri kan ya, eranya kan itu, Miss. Maksudnya aku nggak berani nuduh gitu loh. Kalau dia ada apa-apa di sana kan nggak berani nuduh aku, Miss. Oke. Lah kenapa Bapak telepon saya? Kalau kayak gini kan saya bingung nih. Enggak, aku minta solusinya. Bisa nggak kalau itu nggak disambung gitu? Nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Terus kalau nggak bisa lewat jalur apa, Miss? Bisanya gitu loh. Maksudnya jalur apa? Jalur biar dia pulang nggak nyambung kerja, biar nggak nyambung kontrak lagi gitu loh. Nggak bisa, Bapak. Itu adalah haknya dia mutlak karena dia sudah di luar negeri, Bapak. Oh, sudah undang-undang di sana gitu ya, Miss ya? Bukan kan karena dia punya visa dan bisa tinggal di sini, Bapak. Jadi nggak ada siapapun yang bisa memulangkan dia. Kecuali dari imigrasi Hong Kong sendiri, dia melakukan kesalahan kriminal, maka akan dideportasi. Selagi dia di Hong Kong baik-baik saja, tidak bisa, Bapak. Kalau aku mikirnya kewajiban seorang ibunya itu gimana gitu loh. Mm-mm. Soalnya kan di rumah kan ada anak gitu kan. Nah, dia itu bisa dideportasi kalau dia menyalahi peraturan, Bapak. Selamanya nggak akan bisa kembali ke Hong Kong. Contohnya, tidak mentaati peraturan yang ada. Itu bisa. Tapi selagi dia taat peraturan, sampai umur 60 tahun pun bisa tinggal di sini, Bapak. Iya. Minta maaf ya, nggak ada. Iya. Miss. Terima kasih. Ya sih.
yang jenengan kan sudah tahu, sudah lama di sana kan sudah tahu. Nggih. Oh, nggih. Kira sih aku dulu pernah kerja di sana juga gitu kan. Nggih. Jadi nggak bisa Bapak untuk di Hong Kong ini. Terima kasih nih, Makasih nggih, terima kasih. Oke. Oke, jadi buat teman-teman nggak bisa ya kalau kalau sudah ada di Hong Kong sini, kamu akan dideportasi saat kamu melakukan kesalahan menyalahi peraturan yang ada di Hong Kong sini. Selagi kamu taat sama peraturan, berapa lama pun nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah kamu mau tinggal berapa lama, bahkan ada yang umur sampai 60 tahun masih bisa cari majikan. Jadi ini semua saat kalian taat peraturan. Saat kalian taat peraturan, kalian nggak akan dideportasi. Kenapa sih dideportasi? Itu karena ada sebab dan akibatnya. Contohnya jual ATM, itu bisa dideportasi. Tarung, cakar-cakaran, itu bisa dideportasi juga. Karena visanya tidak keluar, maka kamu harus keluar dari sini. Otomatis secara tidak langsung kamu akan dideportasi. Benar nggak sih? Jadi untuk mendeportasi orang yang tidak melakukan kesalahan, tidak bisa. Jadi bagaimana caranya dideportasi secara terpaksa? Melanggar peraturan yang ada. Melanggar peraturan yang ada. Jadi kalau pingin coba-coba dideportasi atau sekedar nyoba aja deh. Bener gak sih? Bener gak sih datang ke rumah teman tanpa izin dari majikan, tanpa izin dari siapapun, apakah dideportasi? Apakah akan bermasalah dengan hukum? Boleh dicoba. Jadi saya cuma mengingatkan saja buat teman-teman, jadi kurang lebihnya saya minta maaf ya, karena sudah sore dan saya minta maaf, kurang lebihnya saya ingin katakan pada kalian semua untuk yang terbaik, karena hari-hari ini saya sangat gembira sekali dengan keadaan di mana banyak sekali teman-teman sudah tahu tentang edukasi, tentang penipuan, sudah jarang sekali penipuan, karena mereka selalu bilang, oh jangan-jangan ini penipuan, oh ini jangan-jangan seperti ini, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa akhir-akhir ini banyak sekali mbak-mbaknya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang melihat konten saya, ya, yang melihat konten saya, sudah bau-baunya menipu nih, sudah bau-baunya skimmer nih. Jadi kalian sudah paham semua. Jadi kalian antisipasi. Jadi kalian sudah antisipasi, sudah takut duluan. Kadang-kadang baper duluan. Jadi buat teman-teman, saya secara pribadi, saya ulangi lagi, sangat berterima kasih sekali sama sekalian karena mau datang ke konten-konten saya, ke media sosial saya, baik yang ada di YouTube, Facebook, ya saya punya YouTube, Facebook, oh TikTok, karena TikTok saya sering mati-matian ya. Jadi sekali lagi, TikTok saya itu bermati-matian, sering kali mati, ada baru lagi, muncul lagi, baru lagi, mati lagi. Terima kasih sekali dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun